Welcome back to Easy Language Video. Kembali lagi dengan Easy Language Video. Kali ini di chapter 12 ya, kita akan belajar bersama. Chapter 12 kita mulai belajar tenses. Dan tenses yang pertama yang pasti harus kita pelajarin dari yang paling ringan dulu ya. Kita mulai dengan chapter 12 itu simple present tense. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah buka modulnya, you can open the simple present tense page, bisa buka halaman simple present tense-nya, kemudian kita bahas bersama. Oke, so selain di sana, kita juga akan kasih lihat kalian modulnya di samping, jadi jangan takut, kita belajar bareng. Oke, so let's start with the first one, simple present tense ya. So, apa itu simple present tense? Jadi simple present tense itu tenses yang paling dasar, di mana di situ kita menceritakan atau menjelaskan ya kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi sekarang. Contohnya seperti ini. Semisal nih teman-teman sekarang lagi sekolah misalnya gitu ya, atau teman-teman sekarang lagi doing something like join group, join club, or something like that, seperti itu. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang, bukan sekarang banget ya. Kalau sekarang banget itu kita masuknya nanti ke present continuous, tapi ke bentuk yang sekarang sedang terjadi dan terjadinya mungkin bisa 2 hari sekali, tapi pokoknya waktu tenggang waktunya adalah saat ini, seperti itu. Nah, simple present tense sendiri artinya nih adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa sekarang atau terjadi berulang-ulang di masa sekarang. Tuh, udah ada di modulnya tuh ya, explanation-nya ya. Nah, di simple present tense sendiri itu dibagi menjadi 2. So, there are 2 kinds of simple present tense. Yang pertama itu bentuknya adalah bentuk dari verbal, dan yang kedua adalah bentuk dari nominal. Oke, so sekarang kita langsung ke bentuk verbalnya. Jadi yang namanya tenses itu pasti kita harus belajar juga formulanya atau rumusnya. Di sini sudah dituliskan di samping, di modul juga ada, itu adalah bentuk dari rumus simple present tense yang verbal ya. Di situ ada subject, plus verb, one, kemudian ada the rest of the sentence. Jadi kalau tadi kita sudah belajar verb, disinilah penggunaan dari verb one itu di simple present tense. Oke, jadi ada 3 bentuk positifnya, bentuk negatifnya, dan bentuk interrogatifnya. Bentuk negatifnya sendiri itu yang jelas kita kasih not ya. Notnya di mana? Notnya itu di antara verb dan do and does. Oh iya, ada perbedaannya juga nih kalau yang verbal ya. Yang verbal itu kita harus masukin do sama does. Di mana? Di setelah subject. Kenapa? Karena do sama does itu adalah bentuk dari present tense itu. Nah, kalau kita masukin verb one, nih, kalau kita masukin verb one di subject yang berbunyi she, he, it, kalian bisa lihat di note-nya ya. Kalian bisa lihat di note-nya. Ketika kita masukkan subject berbunyi she, he, it, maka verb-nya itu harus ditambahin s atau kita bisa pakai does di situ. Ya, nanti kalian bisa langsung lihat di contohnya aja. Terus yang kedua, kalau semisal nih kalian itu menemukan subjek yang bentuknya itu I, you, we, they, di note-nya kalian bisa lihat. Nah, di situ kalian tidak menggunakan s untuk verb-nya dan kalian menggunakan do untuk bentuk negatifnya. Jadi, contoh kalimatnya seperti ini. He plays badminton every day. He plays badminton every day, di mana plays ini kita pakaikan s karena subjeknya adalah he. Seperti yang di note-nya, kalian bisa lihat di note-nya itu kalau kita pakai she, he, it, itu ada does kan. Nah, itu juga berlaku ketika verbnya, ketika dia dalam bentuk positif, di mana verb satunya kita tambahin s. Jadi jadinya bunyinya he plays badminton every day. Lalu bentuk kalimat negatifnya seperti apa? Dia menjadi he doesn't play badminton every day. Kenapa? Karena dia bentuk subjeknya she, he, it. Kemudian kita pakainya does. Jangan lupa karena dia negatif, kita masukin not. Oke, selanjutnya adalah bentuk dari interrogatifnya. Dibalik. Does he play badminton every day? Seperti itu. Oke, I think for the second explanation, bukan explanation, tapi example. Contoh keduanya kalian bisa lihat tuh. Karena di situ subjeknya ada 2,
Jessica and Tiffany. Karena dia Jessica and Tiffany berarti dia 2 orang kan. Kalau 2 orang berarti kira-kira personal pronoun-nya pakai apa? Pakai they. Nah, they itu dia pakai do. Itulah kenapa join-nya, verb-nya ya tidak menggunakan s. Seperti itu. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya dan masukin juga subjeknya, masukin kalimatnya seperti itu. Kayaknya gampang ya. Karena simple present tense itu adalah salah satu verb tenses yang paling gampang untuk dipelajarin. Oke, so bentuk kedua dari simple present tense ya, yaitu bentuk nominalnya. Jadi kalau dalam nominal itu kita tidak pakai verb. We don't use verb there. Kenapa? Ya karena itu bentuk nominalnya. Oke, jadi di situ ada positif. Kalian bisa lihat di contohnya ya, di samping ya. Itu ada rumusnya juga, ada positive, negative, and interrogative-nya di situ. Kemudian bagaimana contohnya gitu. Nah, di situ juga ada contohnya. Oke, mungkin harus dibahas dulu rumusnya ya. Di situ karena dia nominal, jadi kita tidak pakai verb, kita ganti dengan to be. So, to be will be am, are, or is. Once again, it depends on the subject, tergantung subjeknya. Ya, kalian bisa lihat juga note-nya di situ, subjeknya, dan juga to be yang digunakan. Nah, setelah itu bentuk negatifnya juga sama, hanya menambahkan not, dan juga interrogatifnya hanya dibalik. Jadi to be terlebih dahulu, kemudian subjek. Contohnya, I am a Wonder Woman. Wow, oke, I am a Wonder Woman. Ketika kita mengubah dalam bentuk negatif, dia menjadi I am not a Wonder Woman. Lalu bagaimana membentuk interrogatifnya? Dia menjadi am I a Wonder Woman? Seperti itu. Oke, so kayaknya ini tidak sulit. Bisa dipelajarin. Tenses itu hanya perlu menghafalkan formulanya saja atau rumusnya, kemudian teman-teman coba membuat kalimat dari rumus itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Oke, kalau gitu untuk simple present tense kayaknya bisa ya. Kita akan lanjut untuk membahas ke chapter yang selanjutnya, di tenses yang selanjutnya, dan see you on the next video.